Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang pasti sangat menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, dalam rangka memperingati Hari Santri 2025 telah hadir di studio podcast KPU Jateng Kiai Haji Ahmad Fadlullah Turmudi, Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah PWNU Jawa Tengah, yang beliau juga merupakan Ketua Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal se-Indonesia untuk periode 2024-2029. Kali ini kita akan minta ilmu dari beliau, dan semoga apa yang akan kita bincangkan hari ini membuka wacana teman pemilih semua tentang hal yang menarik tentunya. Langsung saja ya kita ikuti, kita sapa beliau Kiai Haji Ahmad Fadlullah Turmudi. Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast KPU Jateng. Sama-sama, terima kasih. Kami berharap nanti teman pemilih juga akan mendapatkan ilmu, mendapatkan insight yang positif dari apa yang kita perbincangkan hari ini terkait dengan Hari Santri yang kita peringati bersama. Kalau boleh minta pendapatnya Kiai, makna dari Hari Santri ini sendiri untuk Kiai dan secara umum bagi pesantren sendiri apa ini, Kiai? Iya, terima kasih sebelumnya. Bagi kami, memaknai Hari Santri adalah hari yang penuh dengan bahagia, penuh dengan rasa dedikasi, penuh dengan rasa semangat berjuang. Dan lebih dari itu adalah kita ingin meneruskan apa yang sudah disiapkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita berikan untuk bangsa dan negara ini? Santri tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk pesantrennya, tetapi bagaimana bisa mendedikasikan, kalau dalam bahasa pesantren mungkin khidmahnya, baktinya untuk bangsa dan negara. Sangat dalam, dan tentunya masih ada perjuangan-perjuangan yang masih dibawa begitu dari pendahulu-pendahulunya. Iya, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari ketika melihat realita baru 2 bulan Indonesia merdeka 1945, tiba-tiba mau dijajah lagi, mau direbut lagi. Lalu lahirlah resolusi jihad ini yang menjadikan semangat para kiai pesantren, para santri untuk mempertahankan NKRI ini. Jadi mohon maaf, tidak berlebihan bagi kita, hubbul waton minal iman itu. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Rasulullah SAW sendiri ketika beliau di Madinah, beliau itu selalu menyebut-nyebut Makkah, tempat kelahiran beliau. Beliau itu sering menyampaikan al-waton, 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 bahwa saya itu cinta sekali sama tempat tinggal saya dulu. Ketika beliau Rasulullah ke Makkah, beliau juga begitu. Saya itu cinta sekali kepada Madinah. Di mana bumi dipijak, disitulah semestinya kita itu ingat bahwa kita juga lahir dari Indonesia. Nanti kita kembali ke Indonesia, dan apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia. Oke, berbicara tentang santri dan pesantren, yang terbesit di benak kita ketika mendengar kata itu adalah pendidikan terkait dengan agama, khususnya agama Islam. Apa saja sebenarnya yang diajarkan di pesantren ini, Kiai? Yang diajarkan di pesantren itu, kalau saya sampaikan, ya kehidupan dari
dunia hatta akhirah. Karena kurikulum di pesantren itu kan kurikulum yang menjadi kesiapan manusia mulai dari hidup di dunia hingga nanti kelak di akhirat. Artinya bahwa pesantren itu tidak hanya bicara tentang fikih semata yang mengajarkan tentang toharo, tentang ubudiyah, tetapi di dalamnya juga diajarkan tentang bagaimana seorang santri setelah nanti di masyarakat ikut menjadi bagian penting sebagai bagian dari masyarakatnya, berdagang, berwira swasta. Ada pembahasan yang namanya muamalah. Apalagi muamalah sekarang yang terus dinamis berkembang dengan model-modelnya. Perbankan, OJK bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan. Juga di dalamnya ada munakahat, tentang masalah pernikahan. Tidak hanya sekedar ijab dan qabul, tetapi bagaimana memahami dinamika seluk-beluk dalam konteks pernikahan. Di dalamnya juga ada jinayah, bagaimana memahami tentang pidana perdata. Ada terkait dengan siasah. Apalagi bahwa di dalam fikih diajarkan tentang bagaimana kita menghormati, menghargai perbedaan. Ada pendapat dari madzhabul arba'ah, ada pendapat dari ashab, ada pendapat dari pendapat ulama. Itu semuanya diberikan ruang untuk kita memahami. Di dalam pesantren itu ada kurikulum pesantren yang memuat di dalamnya ada al-ulum asy-syar'iyyah, ada fikih usul fikih, ada tafsir ilmu tafsir, ada hadis ilmu hadis, ada al-ulumul adab, di situ ada nahwu, sharaf, lughah, badi', ma'ani, bayan, dan semua rumpun-rumpun keilmuan. Di pesantren itu tidak ada dikotomi. Ilmu ya ilmu. Gimana dari ilmu itulah menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber untuk berbakti, menjadi sumber untuk kita pada akhirnya takarub kepada Allah. Berarti di pesantren ini juga sejak dini sudah menjadi tempat pembentukan karakter, begitu ya Kiai ya? Iya, jadi di pesantren itu kan yang dasar yang harus dipahami bahwa pendidikan pesantren itu berbeda dengan pendidikan yang ada di sekolah, mohon maaf, maupun di madrasah. Pendidikan pesantren itu menyatukan yang namanya ta'lim dan tarbiyah. Tidak hanya guru mengajar, tapi juga guru mendidik. Ketika ada anaknya yang kurang baik, diingatkan 1, 2, 3. Lalu di dalamnya ada namanya takzir. Takzir itu bahasa kita adalah membuat kapok, tidak mengulangi lagi. Jadi kalau sudah dia hafal nih, besoknya nggak hafal, dikasih toleransi. Kenapa nggak hafal? Tadi malam nggak bisa tidur, esoknya ditagih lagi, gimana hafalannya? Lalu anak ini dikasih edukasi, dikasih solusi untuk dia terus lebih baik. Nah, pendidikan karakter di pesantren ini memang menjadi sesuatu yang terintegratif. Artinya setiap guru yang mengajar selalu menyampaikan bahwa kita mengaji punya kewajiban kelak untuk disampaikan. Bahwa kita mengaji tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Bahwa kita mengaji kelak kita harus baktikan untuk negeri. Artinya bahwa pendidikan karakter terkait dengan agama dan nasionalisme, agama dengan demokrasi, agama dengan perbedaan, itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah di pesantren. Kita diajari untuk saling menghormati, saling menghargai. Terkait dengan kehidupan pesantren dan bernegara, apakah di pesantren juga diajarkan tentang pemahaman bernegara, Kiai? Kita di pesantren memahami tentang agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Agama dan nasionalisme, agama dan kebangsaan adalah bagian penting yang keduanya memang harus saling menguatkan. Kita diajari
bahwa di mana kita hidup, di sanalah kita harus memahami bagaimana budaya dan tradisi di sana. Tidak kemudian kita hidup di negara kita lalu kita melihat hal-hal yang mungkin tidak cocok lalu kita mencemoohnya. Tidak. Di pesantren diajari untuk kita mencintai tanah air kita. Di pesantren kita diajari untuk bagaimana kita menjadi bagian penting di dalamnya, supaya kita juga mengetahui. Kadang mohon maaf, orang itu senang mencemooh sesuatu, dia belum tahu jika di posisi dia. Nah, disinilah pentingnya kita belajar dan belajar. Di pesantren itu antara agama dan negara, antara agama dan bangsa, itu secara terintegrasi menjadi bagian yang sering kita sampaikan ke anak-anak. Kiai-kiai kita selalu berpesan, kamu kalau nanti sudah pulang di rumah, ingat, kamu punya tanggung jawab, tentu keluarga dulu, berikutnya tetanggamu, bagaimana masyarakatmu, jangan lupa kamu berinteraksi di musolamu, jangan lupa kamu jamaah di masjidmu. Disitulah nanti kita akan mengenal satu sama lain. Orang tidak punya rasa ewuh pakewuh. Mungkin bisa jadi orang mau sowan itu berpikir ya, tapi ketika kita membuka ruang untuk kita jamaah di musola, di masjid, lalu terbukalah. Kita diajari orang tua kita untuk membangun kebersamaan di masyarakat. Terlebih bahwa Undang-Undang Nomor 18 2019 dengan 3 fungsinya, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, bahwa pesantren sekarang punya tanggung jawab bagaimana dapat mengelola fungsi ketiganya bisa berjalan bersama. Dan tentu lebih besar dari itu semuanya adalah misi ke depan. Para santri sebagai penerus ulama dan tentu punya masa depan untuk mengisi bangsanya, berkontribusi di situ. Bernegara dan demokrasi ini juga merupakan salah satu hal yang berjalan beriringan begitu, Kiai. Apakah ini juga terjadi di pesantren? Kemudian bagaimana penerapannya di pesantren? Dalam konteks implementasi antara agama dan negara, di pesantren ada tradisi yang namanya musyawarah. Di pesantren ada tradisi kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan di komplek, kepemimpinan di pondok, bahkan sampai kepemimpinan di dalam kelas. Ada ketua kelas, berikut dengan organisasinya. Di komplek ada ketua komplek, berikut organisasinya. Di pondok pesantren ada namanya kepala pondok, berikut organisasinya. Sampai ke atas ada yayasan, ketua yayasan, berikut organisasinya. Sekarang dengan Undang-Undang Nomor 18 2019, di setiap pesantren penyelenggara pendidikan pesantren itu ada namanya Dewan Masyayikh. Dewan Masyayikh ini adalah organisasi yang menjadi arah peta pendidikannya pesantren. Tentu di situ ada demokrasi berjalan alami, karena ada organisasinya, ada musyawarah. Semua diberi hak untuk bicara, semua diberi hak untuk menyampaikan argumentasi. Sejatinya bahwa di pesantren itu konteks berdemokrasi, konteks bernegara, dengan kegiatan-kegiatan kecil itu menjadi anak-anak belajar. Lalu anak-anak bisa membawanya sampai ketika mereka di masyarakat. Oh, berorganisasi itu begini. Oh,
memahami pendapat itu begini. Oh, dalam bernegara kita itu tidak bisa kemudian menafikan antara satu dengan yang lain. Bahwa kita hidup itu bersama. Tidak bisa kita kemudian yang penting, nggak bisa. Tapi carilah solusi untuk kita menyelesaikan segala masalah, terutama masalah bangsa ini. Jangan dikira ada persoalan negara ini santri itu diam, pengasuh pesantren itu diam. Enggak. Semua hal yang terjadi di negara ini, masyarakat pesantren itu merespon dengan baik. Hanya saja responnya kita sebagai bagian dari pesantren itu menggunakan nilai, menggunakan tata krama. Ada cara yang berbeda dalam kita mengekspresikan kepedulian kita kepada bangsa dan negara. Kalau kita secara khusus di pesantren ya, negaranya nyaman, aman. Nah, tentu kita ngaji juga aman dan nyaman. Pengalaman saya dulu di Lebanon, bagaimana ketika mau Jumatan saja, imamnya itu disiapkan dengan berbagai macam pagar betis. Di depannya masjid itu disiapkan alat-alat, mau ibadah aja tegang. Nah, kita di Indonesia, Masya Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang harus kita jaga. Para kiai itu juga mendoakan santrinya, mendoakan keluarganya, bahkan keluarga nomor 2 ya. Mendoakan bangsanya. Jadi Allahumma ya mubarik barik hadhil baldah Indonesia baldatan thayyibatan. Itu insya Allah para kiai pengasuh itu selalu menjaga itu. Ketika bicara baldah, ya bicara negara. Bicara bangsa, bicara kondusivitas, bicara kenyamanan. Ya lebih-lebih kita secara umum masyarakat Indonesia ini, ketika kita beribadah di masjid, berangkat jam 4 pagi ke masjid, kita berangkat malam, kalau Ramadan mau sholat tasbih, kita senang, bahagia. Kenapa? Di perjalanannya aman dan nyaman. Begitu. Harapan Kiai untuk teman-teman pemilih di hari santri khususnya ini, Kiai, dan terkait dengan keterlibatan teman-teman pemilih dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, mungkin bisa disampaikan, Kiai. Kepada teman-teman pemilih, baik santri, baik semua warga masyarakat, karena sejatinya kalau kita bicara santri adalah semua umat Islam adalah santri. Semua kita yang masih terus belajar adalah santri. Untuk punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini. Pemilik bangsa dan negara ini adalah kita semua. Lebih-lebih generasi kita untuk menyongsong generasi emas. Mari kita bangun kesadaran bahwa kita adalah masa depan bangsa kita. Maka tanggung jawab kita adalah bagaimana mengisi Indonesia merdeka ini, Indonesia yang sangat kondusif ini, untuk kita isi, berbagi pengalaman, menyalurkan aspirasi, menyampaikan hak suara, menyampaikan pendapat dengan baik. Karena perbedaan adalah wujud dari rahmat Allah yang diturunkan kepada kita untuk kita saling menghargai. Jadi kami mengajak kepada para pemilih, semua warga masyarakat di momentum Hari Santri ini, jadikanlah negara kita yang kita pijak sebagai harapan untuk kita bisa berbakti, kita bisa mengabdi untuk masa depan semua generasi-generasi ke depannya. Jadilah pemilih yang pintar, pemilih yang cerdas, pemilih yang punya tanggung jawab untuk masa depan bangsa dan negara. Baik, terima kasih sekali Kiai atas masukan, atas doa yang tadi sudah disampaikan, dan harapannya teman pemilih bisa mengambil ilmu tentunya untuk menjadi pemilih yang cerdas, bertanggung jawab, dan tentunya akan membawa negara ini menjadi negara yang aman, damai, sejahtera. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah berkenan hadir di studio podcast. Kami juga masih menanti
kesediaan Kiai untuk hadir kembali berbagi dengan teman pemilih di waktu-waktu yang nanti akan mungkin ada kesempatan baik lainnya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat selalu nggih, Kiai. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ketua Robito Ma'ahid Islamiyah PBNU Jawa Tengah yang juga Ketua Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal se-Indonesia tahun 2024 hingga 2029, Kiai Haji Ahmad Fadlullah Turmuzi. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast KPU Jateng terupdate, bersuara kepemiluan.